Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kerinduan memuji Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kerinduan, kangen, pengen bertemu, pengen berjumpa, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Pasti diantara kita pernah merasakan. Para pasangan muda yang pengen bertemu dengan sang pujaan hati, seorang suami yang sedang berada di luar kota pengen bertemu dengan istrinya, dan sebaliknya istri pengen bertemu dengan suaminya, anak pengen bertemu dengan ayah atau bundanya, dan banyak lagi kerinduan yang mungkin bisa kita artikan sebagai sesuatu yang merindukan. Dan ketika kita rindu dan kita ingin bertemu dengan seseorang tersebut, dan ketika itu dapat kita lakukan akhirnya berjumpa, maka ada rasa puas dalam hati. Melepaskan rasa rindu ini, ada kepuasan tersendiri yang dialami. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula yang dialami oleh Raja Daud ketika dia sedang berada dalam padang gurun Yehuda karena sesuatu yang mengancam hidupnya, dan dia menaikkan mazmur ini. Dia datang kepada Tuhan dan berkata bagaimana dia memiliki kerinduan seperti tanah yang gersang, padang gurun yang kering. Dia menggambarkan kerinduannya, dan benar saja dia katakan dalam lanjutan dari ini kerinduannya tersebut, dia berkata, aku mau memuji engkau seumur hidupku. Itu kerinduannya. Kerinduan untuk memuji Tuhan seumur hidupnya. Karena dia saat ini sedang berada di padang gurun. Dia tidak bisa datang ke kemah, tempat di mana tabut perjanjian Allah disimpan. Pada saat itu, pada zaman Daud, belum ada bait suci. Karena bait suci baru dibangun oleh Salomo. Dan yang ada adalah kemah pertemuan, tempat tabut Allah disimpan, tabut yang dibuat oleh Musa ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di sanalah Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membuat tabut di mana berisikan 2 loh batu yang dituliskan oleh Allah, diberikan kepada bangsa Israel. Dan juga di sana juga disimpan mana roti yang diberikan Allah yang turun dari surga untuk dimakan oleh bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagaimana Daud yang pertama dia rindu untuk memuji Tuhan seumur hidupnya, dan yang kedua dia katakan dalam kerinduan untuk memuji Tuhan itu dia katakan juga menaikkan tanganku demi namamu. Dia angkat tangan. Ada 2 pengertian dari menaikkan tangan. Yang pertama bisa berarti pujian, penyembahan, bagaimana dia menyembah, bagaimana dia memohon kepada Tuhan. Sebagai para pengikut Tuhan, hendaknya kita memiliki kerinduan seperti Daud ini. Dan ketika dia memuji Tuhan, dia mengangkat tangannya, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pengertian kedua, angkat tangan dapat berarti dia menyadari dirinya bukan apa-apa. Dia angkat tangan menandakan bahwa campur tangan Tuhan berlaku dalam hidupnya. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Dalam minggu-minggu ini khotbah lebih terarah kepada kasih karunia Tuhan, karena pada hari Minggu khotbah di gereja Lutheran adalah tentang kasih karunia. Dan Daud menyadari apa yang terjadi atas hidupnya. Dia boleh bangkit menjadi raja itu karena kasih karunia Tuhan.
Karena apa? Saul sebagai raja pilihan yang Allah tidak lagi berkenan kepadanya, dan Daud dipilih menjadi raja pertama di Yehuda, lalu akhirnya naik ke Israel secara keseluruhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun dia saat ini berada dalam ancaman, dia tahu itu semua atas izin Tuhan, dan kasih karunia Tuhan juga boleh berlaku atas hidupnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh berlaku dalam hidup kita. Kita boleh memiliki kerinduan untuk memuji memuliakan Tuhan. Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.